Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak bisa dibuka ya? Gambarnya. Gambarnya enggak bisa dibuka. Gambar zoom-nya enggak bisa dibuka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa? Yang macet HP-nya. Oh, diganti coba. Loh, sudah dikasih tahu guru-guru. Ya, linknya saya ganti coba. Saya masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Di kita pagi hari ini melanjutkan kajian kita tentang keimanan ya. Kemarin kita bicara tentang iman kepada Rasul. Bahwa mengutus Rasul bagi Allah itu adalah jaiz. Jaiz artinya pilihan ya. Pilihan, boleh memilih, boleh mengutus, boleh tidak mengutus Rasul itu. Sehingga posisi mengutusnya adalah posisi yang bersifat choice atau pilihan. Tidak ada dampak, tidak ada akibat yang terkait dengan mengutus atau tidak mengutus itu bagi Allah. Tidak mengurangi kekuasaan Allah, juga tidak menambah terhadap kekuasaan Allah. Nah, kalau lalu kemudian Allah memilih mengutus Rasul, karena jaiz itu pilihan, memilih mengutus Rasul karena memang manusia diciptakan oleh Allah itu membutuhkan Rasul untuk bisa memahami agama, untuk bisa mengetahui tentang apa yang baik dan yang benar menurut ukuran Allah melalui aturan agama, itu lalu manusia membutuhkan Rasul itu. Jadi ciptaan yang terjadi pada manusia itu diciptakan dengan desain, dengan konstruksi yang memang Allah memilihnya seperti itu, bahwa manusia diciptakan membutuhkan Rasul itu. Bukan karena Allah tidak mampu memberikan ajaran syariat kepada manusia secara langsung, tidak. Karena dalam kaitan dengan kondisi manusia, diperlukan adanya sistem pengajaran agama itu melalui Rasul tadi. Rasul itu. Ya logikanya kalau semua manusia itu diberikan kemampuan langsung memahami, itu kan resiko, masing-masing akan mengklaim. Bagaimana logikanya ajaran yang berbeda-beda bisa sangat mungkin, gitu kan? Satu Rasul saja dalam memahami bisa berbeda-beda, gitu kan? Nanti yang satu bilang wahyunya A, yang satu bilang wahyunya B, kan? Bisa kacau kan gitu ya. Jadi sekali lagi ini berkaitan dengan sistem bagaimana Allah mengatur agar supaya segala ajaran itu betul-betul bisa diterima dengan baik dan bisa menjadi pedoman bagi kehidupan manusia ini. Yaitu pilihan saya lagi bagi Allah. Ya, Allah zat yang maha bijaksana, itu yang kita yakini bahwa mengutus Rasul itu karena itulah yang terbaik untuk kehidupan kita ini. Yang kedua, Rasul itu manusia. Ya, kata kuncinya itu ya. Rasul itu manusia, bukan dari malaikat, bukan dari bangsa makhluk yang lain atau makhluk tertentu, tidak. Allah menciptakan makhluk tertentu di luar manusia, di luar malaikat, di luar jin, di luar setan, lalu kemudian bikin makhluk jenis khusus Rasul, tidak. Ya, tapi Rasul itu manusia dengan logika kemarin, karena yang mau diberi risalah itu manusia. Sehingga kata diulang, yang mau diajari tentang aturan hukum itu manusia, yang mau diberi contoh itu manusia. Maka yang memberi contoh tentu harus merasakan, dia harus mengetahui terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan manusia ini. Makanya Rasulam min anfusikum. Min anfusikum, Allah mengutus Rasul itu adalah dari bongsone menungso dewi, min anfusikum.
dari diri kamu. Oke, kemudian yang keempat, bahwa Rasul itu punya sifat wajib, karena akan membawa beban tugas yang berat, ya berupa risalah dari Allah itu, maka Rasul itu bashar. Cuman apa? Lakal bashar. Rasul itu manusia, tetapi tidak seperti manusia pada umumnya, secara kualitasnya. Secara kualitasnya. Makanya Rasul punya sifat yang tidak dimiliki oleh yang lain. Rasul itu maksum, dilindungi oleh Allah, tidak mungkin berbuat dosa. Kalau salah itu mungkin, keliru mungkin. Tapi salah yang bukan dosa, ya bukan maksiat. Tapi kalau Rasul berbuat maksiat itu mustahil. Rasul itu dilindungi oleh Allah. Karena Rasul punya sifat yang namanya siddiq. Punya sifat namanya apa? Siddiqun, punya sifat amanah, punya sifat tabligh, punya sifat fatal. Ada kecerdasan, ada kemampuan untuk menggerakkan, mengelola terhadap kehidupan manusia, menyampaikan, berdakwah. Tuhan perlu kemampuan khusus ya. Di samping memang yang dasarnya tadi ini Rasul adalah siddiq dan amanah. Ada kejujuran, ada tanggung jawab yang tidak mungkin menyimpangkan terhadap apa yang dirisalahkan. Sehingga kesimpulannya, apa yang dibawa oleh Rasul, apapun itu adalah pasti benarnya. Pasti, bukan hanya sekedar benar, tapi apa? Pasti benarnya. Dan kita harus meyakini bahwa aman itu bima ja'a bihi Rasul. Sadaqna, kita meyakini, membenarkan, amanna, kita beriman, bima ja'a bihi Rasul, ya, dengan apa yang dibawa oleh Rasul, dan kita mematuhi dan melaksanakan terhadap apapun yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Itu sikap seperti ini berarti sudah dikatakan mukmin, orang yang beriman. Oke. Sekarang yang keempat, yang perlu saya jelaskan pagi hari ini tambahannya adalah apa yang sebenarnya menjadi tugas seorang Rasul itu. Rasul itu menyampaikan risalah. Menyampaikan risalah. Jadi risalah itu sebuah ajaran atau syariat yang dibawa oleh Rasul, yang datangnya itu dari Allah. Jadi sekali lagi, Rasul itu menyampaikan, Rasul itu menerima, lalu kemudian menyampaikan, menjelaskan, itu tugas berikutnya begitu. Menyampaikan, menjelaskan. Menjelaskannya itu bisa dengan ucapan, menjelaskannya itu bisa dengan perbuatan. Jadi Rasul itu bukan menciptakan syariat, bukan. Sekali lagi ya, Rasul itu bukan asyari', tidak diberi kewenangan untuk membuat hukum. Asyari' itu huwallah, yang kita yakin. Ya, asyari' huwallah. Bahwa yang punya otoritas untuk membuat aturan hukum dalam Islam itu Allah. Makanya di sana dikatakan bahwa la hukma illallah. Inul hukmu illa lillah. Inul hukmu illa lillah. Jadi tidak ada hukum kecuali hukum itu dari Allah. Sehingga posisi Rasul sekalipun itu hanya menyampaikan in ana illal balagh. Yang kedua, litubayyina linnas. Rasul itu posisinya adalah menyampaikan lalu menjelaskan. Menjelaskan. Menjelaskan itu bisa dengan ucapan, Rasul menyampaikan penjelasan melalui dawuhnya Kanjeng Rasul, yang lalu ini disebut dengan hadis qauli ya, hadis qauli, yang berupa ucapan atau dawuh Kanjeng Nabi. Yang kedua bisa berupa perbuatan, nah ini disebut dengan hadis fi'liyah, fi'lun Nabi, perbuatan Kanjeng Nabi. Jadi sekali lagi, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Nabi itu diberi tugas al-bayan. Bayan itu menjelaskan. Jadi kalau dalam Quran Allah memerintahkan sholat yang ada di dalam Quran itu penjelasannya dilakukan oleh Nabi. Detailnya tidak di dalam Quran. Al-Quran hanya berbicara aqimus sholat. Makanya orang menyebutnya Al-Quran itu konstitusi. Konstitusi itu hukum dasar. Namanya juga hukum dasar. Ya, maka berisi tentang pokok-pokoknya saja, tentang prinsip-prinsipnya saja.
Ya, kalau kita belajar Undang-Undang Dasar 45 itu, UUD itu konstitusi. Dia bukan hukum. Paham ya? Undang-Undang Dasar itu bukan hukum, tapi dia konstitusi, hukum dasar. Hukum itu ya berupa undang-undang. Undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama Presiden. Itu namanya hukum. Undang-undang itu baru namanya hukum. Undang-undang tentang pidana. Berarti di situ namanya hukum pidana. Undang-undang perdata tentang perdagangan umpamanya. Undang-undang tentang pendidikan itu baru namanya hukum. Hukum yang berkaitan dengan persoalan pendidikan. Tapi kalau dalam Undang-Undang Dasar ya hanya terdapat satu pasal saja. Pokoknya apa itu? Kalau pendidikan apa? Bahwa pendidikan adalah hak dari semua rakyat, kan gitu toh? Yang akan diatur secara pelaksanaannya oleh undang-undang, gitu ya. Pasal itu menyebutkan begitu. Makanya lalu muncul namanya undang-undang organik gitu. Undang-undang organik itu undang-undang yang menjabarkan terhadap perintah yang ada dalam konstitusi. Konstitusi kan perintahan toh, bahwa pendidikan itu adalah hak semua warga negara, gitu kan, yang akan diatur dalam undang-undang gitu. Intinya itu kan gitu ya, teknis. Itu namanya undang-undang organik. Apa undangnya? Organik. Dalam Al-Quran juga ada ayat namanya ayat organik itu, yang dia lalu dijabarkan di dalam hadis Nabi itu. Ini cuma istilah saja ya, memahamkan gitu. Makanya Al-Quran itu konstitusi, belum hukum. Sehingga kalau orang bilang, kalau kita sholat ya pakai Al-Quran, iya betul. Tetapi di Quran tidak ada secara teknis. Syurutus sholat, arkanus sholat, itu tidak ada gitu. Adanya di dalam hadis-hadis pun tidak berbunyi secara detail, lalu ulama menjabarkan secara lebih aplikatif, secara lebih terumuskan gitu ya, menjadi ilmu, namanya ilmu tentang fikih sholat, hukum yang berkaitan dengan sholat. Ujungnya sumbernya tengok Gusti Allah. Ulama beristihad dengan dasar Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu dari Gusti Allah, hadis, lalu hadis ini dengan sumber Al-Quran tadi ini, lalu kemudian hadis ini yang didasarkan kepada Al-Quran yang tertinggi sebagai sumbernya, lalu Quran dari siapa? Allah. Makanya sekali lagi Nabi itu bukan asy-syari'. Nabi itu tidak menetapkan hukum, tetapi yang menetapkan hukum itu sumber hukumnya adalah tetap Gusti Allah itu. Ada yang langsung Allah, ada yang Allah mendelegasikan. Nah, ini ya, kalau dikatakan Nabi itu sebagai sumber hukum, hadis sebagai sumber hukum, bukan nabinya sesungguhnya, tapi tetap sumbernya itu dari siapa? Dari Allah. Karena hadis itu wahyu. Hadis itu wahyu. Hakikatnya adalah wahyu. Meskipun itu minar rasul. Meskipun itu dinisbatkan kepada Nabi. Tapi hadis itu wahyu. Wahyu. Apa yang diucapkan Nabi itu semua dikawal oleh Gusti Allah, gitu ya. Dikawal oleh Allah. Apa yang dilakukan Nabi semuanya atas dasar panduan dari Allah. Makanya saya katakan wa ma yantiqu anil hawa illa wahyun yuha, bahwa hadis itu adalah wahyu, karena apa yang diucapkan oleh Nabi, yang dilakukan oleh Nabi itu adalah illa wahyun, kecuali semua yang diucapkan itu adalah berupa wahyu. Makanya tadi saya katakan hadis itu adalah wahyu. Sehingga hakikatnya apa yang diucapkan Nabi itu bukan dari diri Nabi, tapi dari Allah, gitu loh ya. Atas pendelegasian tadi ini, Allah menunjuk Nabi litubayyina. Penugasannya langsung dari Quran kan? Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihi. Jadi tugas al-bayan pada Nabi. Jadi kalau ditanya, manis syari, siapa yang berhak untuk menetapkan hukum? Asy-syari huwal. Apakah Nabi itu asy-syari? Tidak. Nabi itu adalah menjabarkan, menjelaskan, menyampaikan. Gitu ya. Nah, hadis bagaimana? Hadis itu hakikatnya wahyu minallah. Paham ya? Karena semua yang diucapkan, yang dikatakan oleh Nabi itu semuanya bersumberkan dari Allah itu. Bentar ya, skor sebentar. Bisa, Sugeng. Assalamualaikum. Salam. Jagen. Sampean milu anu ya, mari buang sampah, bantu Pak Jas. Bantu siapa? Iya Pak Jas. Anu masjid itu. Soalnya yang ngetek unggahno apa jenenge hiasan masjid itu. Butuh-butuh wong. Mau Pak Jono takkan orang papat paling enggak. Ya. Oke. Ya, melo bantu konon ya. Ya awakmu.
Aku bantu Pak Jas ya. Jadi tadi asyari, mana syari? Wallah. Asyari wal. Terus Nabi posisi ya bagaimana? Mbak Nabi posisinya apa? Menyampaikan, menjelaskan. Menjelaskannya bisa dengan lesan, bisa dengan apa? Perbuatan. Kalau perbuatan itu berarti contoh. Bisa qauliyah, bisa apa? Fi'liyah. Hadis posisinya. Wahyu apa? Bukan wahyu. Wahyu. Jadi apa yang diucapkan Nabi, yang namanya hadis qauliyah, apa yang dilakukan Nabi namanya hadis fi'liyah, itu hakikate tekok wahyu, tekok Gusti Allah. Sehingga asyari huwallah. Ya. Jadi al-hakim huwallah. Asyari al-hakim huwallah. Nabi posisinya in ana illal balagh. Nah, karena Nabi itu punya posisi begitu pentingnya gitu ya, dalam kaitan dengan persoalan hukum agama yang diberikan, syariat yang diberikan oleh Allah, maka Nabi itu harus punya kualifikasi khusus, harus dipercaya. Makanya pertama kali orang beriman itu percaya di sini kan Nabi. Kalau tidak percaya ya percuma, karena nanti dia pasti akan nggak percaya terhadap apa yang diucapkan Nabi kan, sing disampaikan Nabi pasti dia akan menolak. Tapi kalau sudah yakin wah itu kan bisa dipercaya kan gitu ya. Harus itu. Makanya amantu bima ja'a bihi. Saya beriman terhadap apa saja yang dibawa, yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Apapun yang bentuknya. Itu makanya sehingga iman itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita harus yakin asyhadu alla ilaha illallah, yang dua apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kesaksian keimanan kepada Rasul itu berkonsekuensi terhadap kepercayaan kita terhadap ajaran apa saja yang disampaikan oleh Rasul itu. Karena Allah yang kita yakini sebagai zat yang menciptakan ini, dia dalam hal menyampaikan syariat ini, Allah menyampaikannya melalui seorang Rasul. Otomatis kita harus percaya Rasulnya kan. Kalau kita tidak percaya Rasul ya berarti tidak percaya Gusti Allah gitu. Logikanya akan seperti itu. Oke, saya kira itu sebagai prolognya. Silahkan kalau ada yang bertanya, yang dari jauh Zoom maupun yang di sini silahkan. Azab, silakan. Oke, ada? Boleh? Ya, iya. Belum pernah dengar itu ketika di kasus contohnya bermawaris berjemaah ikhwan itu katanya tidak ada. Nah, di situ lalu ada pendelegasian namanya ijtihad, ya toh. Jadi ada yang dari Allah itu secara langsung, nanti istilahnya mubasyir berupa wahyu. Wahyu itu bisa berupa Quran atau hadis. Ada yang memang Allah memberikan pendelegasian kepada seorang mujtahid yang namanya al-ulama itu, wa ulul ilmi qa'iman bil qisti warasikhuna fil ilmi, itu diberi hak fas'alu ala dzikri, oleh Allah itu lalu diberikan hak untuk menjabarkan apa yang masih perlu dijelaskan. Nah, di situ hakikatnya tetap di atas nama perintah Gusti Allah. Nah, apakah jaminan benarnya? Ya, kalau dia menjadi kesepakatan, maka dia menjadi sesuatu yang pasti dijamin benar. Maka ada lalu namanya ijma'. Gitu. Di dalam konsep hukum kita, sumber hukum itu Al-Quran. Yang kedua apa? Hadis, ijma'. Nah, ijma' itu karena sumber hukum, dia hakikatnya yang minal Quran, minal Allah. Gitu ya. Sebuah kesepakatan yang dilakukan para mujtahid, yang mereka tidak mungkin untuk melakukan kebohongan, maka kesepakatan itu akan menjadi sumber hukum. Berarti itu hakikatnya minallah itu. Makanya lalu kemudian terjadilah satu pendelegasian, karena Nabi itu adalah utusan Allah yang terakhir, wahyu itu tidak mungkin ada lagi, maka lalu Nabi memberikan pendelegasian. Tentu atas perintah Allah juga, al-ulama warasatul anbiya. Ulama lah yang lalu diberikan kewenangan, yang mempunyai kemampuan di bidang agama untuk melakukan ijtihad itu. Nah, ijtihad supaya dijamin tingkat kebenarannya, karena ulama pun tidak maksum, ya toh, maka lalu kemudian dibuatlah yang namanya
sistem ijma itu, sebuah konsensus atas sebuah peristiwa hukum yang belum ada. Tapi sekali lagi ijma itu cantolannya juga tetap ada substansinya dari Al-Quran. Makanya hukum itu ada namanya al-mabadi. Mabadi itu prinsip-prinsip hukum. Ada maqasid, ada tujuan, prinsip yang ada dalam hukum. Nah ini yang menjadi pedoman ulama ketika persoalan itu belum ada. Contoh, ketika sekarang ada yang namanya narkoba. Narkoba zaman Nabi dulu sejenis itu kan tidak ada, pil itu. Yang ada kan homer, gitu kan? Nah, ulama yang punya hak untuk melakukan ijtihad, ijtihadnya menggunakan metodologi bisa kias, kan gitu toh? Mengkiaskan apa yang ada pada zaman Nabi dulu, yang ilatnya itu sama, lalu kemudian dipakai sebuah pedoman untuk menyamakan peristiwa baru yang belum ada hukumnya. Paham ya? Karena proses manusia itu dinamis. Makanya Al-Quran itu tidak teknis banget, kecuali pada hal tertentu, gitu loh ya. Pada hal tertentu. Hal tertentu yang tidak diatur, maka diserahkan kepada para ulama, para mujtahid yang punya kemampuan, punya kapasitas untuk melakukan ijtihad dalam penggalian hukum. Nah, supaya ijtihad ini punya kualifikasi yang kuat, maka lalu ada dalam Ahlus Sunnah itu namanya ijma. Ada ijma, lalu kemudian kias. Kias ini lebih mudah. Tetapi sekali lagi, dasarnya kias, dasarnya ijma, tetap minimalnya tidak bertentangan dengan Quran. Gitu loh ya. Minimalnya tidak bertentangan dengan apa yang digariskan di dalam Al-Quran. Ya karena manusia itu dinamis gitu. Dan semua apa yang kita lakukan harus ada dasar hukumnya. Minimal itu mubah, gitu kan? Kita bikin satu sistem pendidikan yang berupa madrasah, berupa ngaji. Ada ilmu namanya nahwu shorof, zaman Nabi dulu kan tidak ada. Boleh enggak itu hukumnya? Boleh enggak? Harus ada hukum kan? Boleh itu namanya hukum? Boleh. Kenapa? Karena tidak bertentangan. Paling enggak kalimatnya kan begitu. Kan enggak mungkin semua hukum itu sudah diatur dulu. Kita, dinamika itu tidak terjadi. Contoh yang paling konkret saja Al-Quran. Al-Quran zaman Nabi mushaf kayak begini kan tidak ada. Gitu loh ya. Jadi logikanya apakah semuanya bersumber dari Allah itu apakah harus langsung? Tidak mesti kudu langsung. Gitu loh ya. Tetapi kita meyakini bahwa asyari itu Allah. Baik itu mubasyir maupun ghairu mubasyir. Mubasyir itu direct. Langsung Allah mengatur dalam bentuk firman-Nya atau melalui Kanjeng Nabi. Kalau tidak itu ghairu mubasyir. Itu didelegasikan kepada para ahlinya, namanya para mujtahid, yang lalu membuat sebuah kesepakatan itu. Yang mereka tidak mungkin untuk melakukan persekongkolan dalam kebohongan itu, dalam bahasa agama begitu. Makanya lalu diperlukan adanya sebuah konsensus itu. Kenapa harus begitu? Kok tidak semua diatur? Ya karena manusia punya dinamika, gitu ya, dinamika. Supaya tidak dinamika manusia itu tidak terlepas dari aturan hukum itu. Sehingga ketika ditanyakan gimana hukumnya ini, boleh tidak itu. Minimalnya itu boleh tadi itu tidak bertentangan dengan apa? Al-Quran. Ya kalau bertentangan ya otomatis dia tidak boleh. Tidak boleh itu juga hukum. Tidak boleh itu juga. Ada suatu sistem perdagangan yang zaman Nabi dulu belum ada, tapi perdagangan itu tiba-tiba merugikan banyak pihak, potensi merugikannya, potensi penipuannya besar. Kira-kira itu boleh apa tidak hukumnya? Tidak boleh, pasti tidak boleh. Meskipun nama jenis investasi itu tidak ada zaman Nabi. Gitu. Kalau sekarang investasi macam-macam. Tapi kan hanya menyebutkan, pokoknya jangan ada unsur penipuan, jangan ada unsur merugikan, kan gitu. Persoalan nanti bentuk model kerja yang dibuat, sistem investasi yang dibuat itu zaman Nabi tidak ada namanya, tapi substansinya kan ada. Ketika dia punya potensi merugikan, menjadi tidak boleh. Nah, zaman Nabi dulu, ketika berbicara tentang jual beli saja, jual beli itu kan harus musyahadah. Barang atau bendanya itu harus ainun yang bersifat musyahadah, yang maklumun, yang diketahui. Diketahui itu kan sesuatu yang berkembang. Kalau dulu diketahui barangnya secara langsung. Sekarang yang namanya maklum itu kan bisa melalui sebuah teknologi. Sehingga ada namanya jual beli online. Karena itu sudah dinamika. Kebutuhan manusia yang tidak mungkin
dihindari kan gitu ya. Jadi sekali lagi betul pertanyaan tadi itu, bagaimana dengan adanya aturan hukum yang dibuat oleh manusia? Hakikatnya bukan dia yang membuat, dia adalah melaksanakan proses ijtihad. Makanya Imam Syafi'i pun tidak menciptakan hukum, dia hanya menggali. Imam madhab itu, para imam madhab itu, dia tidak menciptakan hukum, ya, tetapi dia hanya menciptakan metodologi, lalu kemudian menghasilkan sebuah pemikiran. Paham ya? Sehingga di sana dimungkinkan terjadinya perbedaan. Ya, dimungkinkan terjadinya adanya khilafiyah, adanya perbedaan karena memang di situ wilayahnya boleh terjadi perbedaan. Jadi ada yang bersifat sesuatu yang nas yang disepakati, gitu ya. Kalau yang sesuatu yang nas itu pasti sepakat, nggak mungkin ada perbedaan. Bahwa sholat itu wajib karena itu nas, maka pasti mujma' alaih. Paham ya? Tapi ada sesuatu yang bersifat furu', yang bersifat pengembangan atau cabang dari sesuatu yang pokok, itu yang dimungkinkan untuk terjadinya perbedaan. Contoh furu' itu begini loh ya. Salat itu ada pohon pokoknya. Pohon pokoknya itu apa? Ada rukun. Rukun itu pokok. Rukun itu mujma' alaih, disepakati itu. Tapi ada cabang-cabangnya, namanya sunnah. Yang sunnah itu pun ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati, gitu. Tapi kalau rukun ini hampir semuanya bisa dikatakan mujma' alaih, sepakat. Bahwa membaca Al-Quran itu sepakat semuanya itu rukun. Semua sepakat, tidak ada yang tidak. Tetapi apakah yang dibaca Quran itu yang mana, itu bisa berbeda. Paham ya? Karena ini sudah cabang. Yang pokoknya di mana? Membaca Al-Quran. Pokoknya membaca Al-Quran. Cabangnya di mana? Ayat apa yang dibaca? Ayat apa itu pun lalu kemudian juga berkembang lagi. Apakah dengan suara keras, apa dengan pelan? Paham ya? Itu sudah cabang-cabang lagi ya. Karena detailing, cabang itu berarti sudah suatu pendetailan teknis. Sekali lagi itu dimungkinkan terjadinya perbedaan dan Allah memang memberikan hak para mujtahid untuk melakukan ijtihad itu. Itulah indahnya hukum Islam itu, fleksibilitasnya, lalu apa istilahnya, kemampuan untuk beradaptasi dan lalu mengakomodasi terhadap semua perkembangan dinamika manusia itu betul-betul bisa dilakukan gitu. Karena tidak semuanya diatur secara rigid, kecuali hal tertentu. Oke, jadi asyari tetap siapa? Wallah, asyari wallah. Oke, ada yang di rumah mungkin? Nggak ada yang tanya? Yang di jauh, Zoom, serta Zoom, guru Akoba 1, Akoba 4, atau wali santri yang mau tanya, monggo. Oh, jangan tanya kemerdekaan, besok libur apa enggak? Masuk, gitu ya. Kalau tanya besok libur apa enggak, masuk. Gitu. Merdeka kok tambah libur ya. Jadi ya, ini perlunya kita ngaji itu di sini ya. Paling tidak apa hal-hal yang belum kita tahu, lalu menjadi tahu. Yang sudah tahu menjadi tambah mantap, kan gitu ya. Oke, saya kira begitu. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal khusna bi khurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatihim minal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad